Episode 16 Skenario kelima, 2. Melihat dari dekat, wanita itu tampak cukup tua. Berdasarkan kerutan, dia tidak berusia 40-an tapi dia setidaknya berusia pertengahan hingga akhir 30-an. Dia kenal saya, bagaimana? Saya agak malu tapi saya tetap tenang saat melihat wanita itu. Kamu pasti salah. Nama saya Yo Jong Hyuk. Kim Dokja adalah nama orang yang paling aku benci. Petik 2. Petik 2. Yo Jong Hyuk. Iya, jadi katakan pada pemimpinmu untuk tidak bicara omong kosong. Katakan saja padanya, bahkan jika Anda tidak yakin apa yang saya maksud. Petik 2. Aku melihat ke samping dan melihat Han Suyong mengawasiku dengan ekspresi aneh. Aku mengedip padanya. Jika itu Han Suyong, dia akan tahu apa yang harus dilakukan mulai sekarang. Wanita itu membuka mulutnya. Aku sudah tahu bahwa kamu adalah Kim Dokja. Hentikan kebohongan yang tidak perlu. Petik 2. Karakter Han Suyong telah mengkonfirmasi bahwa pernyataan itu benar. Han Suyong mengangguk ke arahku. Wanita ini datang karena dia tahu pasti siapa aku. Raja berkata bahwa dia akan mempercayakan meteorit ini kepadamu. Itu tidak terduga. Dia mengenal saya dan sekarang dia memberi saya meteorit. Kamu siapa? Kami adalah orang-orang dari Raja Pengembara. Wanita itu di sana adalah rajamu. Wanita itu mengangguk. Aku melihat wanita bertopeng tinggi di kejauhan. Melihat dari dekat, aku merasakan deja vu. Tapi ada yang aneh. Raja, sepertinya kamu tidak punya bendera. Raja tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Ada apa dengan jawaban ini? Wanita itu terus berbicara. Raja berkata bahwa kita akan menangani bencana di utara. Tapi dia akan menyerahkan 4 bencana lainnya padamu. Petik 2. Sebelum aku bisa bertanya apa-apa, wanita itu berbalik dan pergi seolah kata-katanya sudah selesai. Han Suyong berteriak, "Hei, apa yang kamu katakan tiba-tiba? Bukankah seharusnya kamu menjelaskannya sebelum kamu pergi?" Petik 2. Terlepas dari teriakan itu, wanita itu terus berjalan pergi dengan berbalik. Han Suyong menatapku dan bertanya, "Apa ini? Apakah kamu tahu wanita itu? Bagaimana itu bisa terjadi?" Aku diam-diam mengaktifkan daftar karakter. Orang ini tidak terdaftar di daftar karakter. Anda dapat memeriksa informasi orang tersebut dengan memperbarui daftar karakter. Apakah Anda ingin memperbaruinya? Tampaknya siklus pembaruan telah kembali. Aku mengangguk. Pembaruan telah selesai. Beberapa orang akan ditambahkan ke kamus. Lalu sebuah jendela muncul. Plus. Informasi karakter. Nama, Cho Yongran. Umur, 37 tahun. Dukungan konstelasi, spiritualis pertama Joseon. Atribut pribadi, tahanan lolos umum, petugas keadilan, langka. Keahlian eksklusif, luput penjara level 3, kesabaran level 6, waktu eksekusi level 3, memotret level 4. Stigma, transformasi ilmu gaib level 2. Statistik keseluruhan, fisik level 30, kekuatan level 34, agility level 36, kekuatan sihir level 28. Evaluasi keseluruhan, evaluasi komprehensif saat ini sedang berlangsung. Asteris, paket pemula, saat ini diterapkan. Asteris paket pertumbuhan saat ini diterapkan. Plus. Lihat ini, spiritualis pertama Joseon. Rasi bintang, First Spiritualis of Joseon, menatapmu dengan mata waspada. Saya tidak berpikir akan ada seorang wanita dengan Jeon Wochi sebagai sponsor. Jeon Wochi adalah penyihir Tao selama dinasti Joseon. Ling Wiki. Selain itu, ia memiliki atribut petugas keadilan yang cukup baik, meskipun itu kurang dari hakim. Jika bawahannya sebagus ini, seperti apa sang raja? Saya segera menatap wanita jangkung itu. Informasi orang ini tidak dapat dibaca di daftar karakter. Orang ini tidak terdaftar di daftar karakter. Saat aku bertemu dengan tatapan perempuan di topeng itu, rasa sakit menyengat menembus kepalaku. Secara refleks aku memalingkan muka dari wanita itu. Jantungku berdetak cepat. Tembok keempat secara naluriah bergetar. Wanita itu menyebabkan goncangan yang lebih besar daripada Song Minwo. Meskipun memiliki rasionalisasi diri, saya tidak ingin mengambil risiko karena saya tidak yakin dengan kinerja stigma. Han Suyong bertanya dengan cemas, "Hei, ada apa?" Lupakan. Tembok keempat merespons orang-orang yang memiliki pengaruh penting bagi saya dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain, wanita itu adalah seseorang yang saya kenal. Tetapi hanya ada satu orang di dunia ini yang memberi saya trauma yang lebih besar daripada Song Minwo. Begitu, seperti yang diharapkan, dia selamat. Namun, saya tidak berharap dia berada di Seoul. Itu sebabnya dia bisa membuat pasukan besar dan mengapa mereka mengenakan seragam penjara. Sangat meyakinkan jika itu adalah orang itu. Para pengembara segera mulai bergerak. Mereka menyejajarkan diri dan kembali ke jalan mereka datang. Itu adalah pawai tanpa ragu-ragu. Kesetiaan bisa dirasakan dari kelompok. Pemimpin bergerak di garis depan grup. Mahkota seperti Raja Tyran, seorang wanita yang berbeda dari King of Beauty. Saya melihat reruntuhan yang mereka lewati. Ada peternakan koin yang rusak dan mereka yang selamat-selamat. Mereka menempatkan selimut dan kebutuhan di samping para korban.
Para korban menyaksikan para pengembara yang pergi dengan mata terpesona. Saya sudah lupa. Seseorang tidak membutuhkan bendera atau duduk di atas tahta untuk menjadi raja. Di dunia tanpa raja ini, masih ada seorang raja. Setelah beberapa saat, saya memeriksa meteorit kuning yang mereka tinggalkan. Meteorit kuning. Meteorit itu, juga disebut batu bulan, biasanya merupakan penusuk bintang yang melayang di dimensi lain. Itu benar-benar sama dengan yang saya baca di novel. Itu dari kekuatan sihir yang menggembirakan yang terasa ketika aku menyentuhnya, cahaya samar dari interior buram dan garis-garis putih di seluruh meteorit. Meteorit kuning jelas memiliki kekuatan untuk melawan bencana. Kemudian pesan sistem terdengar. Batu bulan, ingin memberimu kekuatan tingkat tinggi. Saya menolak tawaran meteorit dan kekuatan kembali ke meteorit. Batu bulan pada dasarnya memiliki kekuatan malam dan spesies luar akan menerima kekuatan ini. Mungkin kanibal yang menerima kekuatan malam mampu berevolusi menjadi spesies luar, manusia serigala. Batu bulan, mengeluarkan perasaan keakraban. Namun, penggunaan nyata meteorit ini bukan hanya untuk mengembangkan spesies luar. Bahkan beberapa ratus manusia serigala tidak bisa mencegah bencana di masa depan. Tentu saja, beberapa ribu akan membantu tetapi kemudian bencana lain akan datang dari tingginya jumlah spesies luar dan kekuatan Raja Iblis. Aku merasa seperti sukarelawan. Hei, apakah kamu menemukan sesuatu? Saat saya memeriksa meteorit itu, Han Suyong merawat para korban yang berbaring di dekatnya. Itu sedikit tak terduga, tetapi dia mungkin menargetkan koin. Rasi bintang sistem Absolute Good tersentuh oleh perbuatan baik Han Suyong. Di tempat yang dipenuhi rumah tangga Raja Iblis, dominasi akan lebih besar dari biasanya. Memang, dua sisi manusia sangat dalam. Di antara rasi bintang sistem Absolute Good, mungkin ada Abyssal Black Flame Dragon. Seleksi sponsor kedua akan datang sehingga Han Suyong akan menatapnya. Saya melihat sekeliling dan berkata, avatar itu berguna. Lusinan avatar dengan cepat mengatur lingkungan. Mayat spesies luar dibakar, sementara kandang yang mengerikan dan toko daging manusia juga dihancurkan. Dia mendapatkan koin sambil mimisan. Han Suyong menyeka darah dan bertanya, kapan kamu akan memberi tahu saya? Apa? Aku sedang berbicara tentang itu. Saya menyadari pertanyaannya bukan tentang meteorit itu. Apakah kamu masih mengkhawatirkan hal itu? Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Ada dua jenis pembaca yang tidak dia ketahui. Selain itu, tampaknya ada hubungan antara keduanya. Itu wajar bagi Han Suyong yang adalah terakhir untuk turun, untuk memperhatikan. Siapa tahu? Petik 2. Apakah kamu tidak tahu? Aku hanya kenal wanita itu, pemimpin kelompok itu. Raja Pengembara. Saya mengangguk dan berkata, orang itu bukan seseorang yang turun. Lebih tepatnya, dia tidak pernah membaca aslinya. Petik 2. Apa, lalu bagaimana dia tahu isi plot? Petik 2. Dengan berbicara langsung kepada saya. Han Suyong tampak seperti dipukul di belakang kepala dengan palu. Anda memberitahu orang lain tentang cerita itu. Mengapa? Aku butuh sesuatu untuk memberitahunya ketika aku bertemu dengannya. Aku memberinya waktu sebelum melanjutkan. Karena aku tidak punya hal lain untuk dikatakan padanya. Mungkin dia merasakan suasana hati saya yang gelap, membuat Han Suyong ragu ketika dia akan menanyai saya. Dia mungkin punya banyak hal yang ingin dia tanyakan padaku. Siapa wanita itu dan apa hubungannya dengan saya? Han Suyong terdiam beberapa saat sebelum berbicara lagi. Aku tidak tahu apa hubunganmu dengan wanita itu tetapi apakah boleh meninggalkannya sendirian? Jika ada lebih banyak orang selain kita yang tahu masa depan. Petik 2. Saya mengerti kekhawatirannya, tetapi itu harus baik-baik saja. Paling tidak, wanita itu adalah orang dengan prinsip-prinsip dan dia tidak bisa sembarangan menggunakan informasi masa depan. Saya mengetuk batu bulan dan membuka mulut saya. Sebaliknya, ada sesuatu yang lebih penting. Mulai sekarang, kita akan membangunkan ini. Petik 2. Apa, hal ini? Han Suyong memperhatikanku seolah aku gila. Kamu ingin membangunkan bencana. Mengapa kamu begitu terkejut? Bukankah kamu pernah melakukannya sebelumnya? Petik 2. Han Suyong telah menghasut malam para nabi dan membangunkan naga api, Lesser Ignel. Hei, saya mengambil bencana kecil. Yang ini. Itu bukan bencana. Petik 2. Lalu apa itu? Sepertinya kamu lalai dalam plagiarisme. Apakah kamu tidak ingat? Apakah Anda benar-benar tidak tahu apa yang akan muncul di sini ketika skenario dimulai? Petik 2. Han Suyong menatapku sebelum menyalakan teleponnya dan membaca novelnya sendiri. Ah, ini, mungkin. Apakah kamu sadar? Anda menyalinnya dengan baik. Petik 2. Diam, tapi skenario utama belum terbuka. Apakah saya tetap bisa melakukan ini? Selain itu, bagaimana jika permintaan masuk akal terjadi? Petik 2. Itu tidak akan terjadi. Dok Kaebi perantara membencimu. Kalau begitu aku akan berurusan dengannya. Saat ini, dia akan sibuk ditegur oleh biro. Kami akan mulai menyuntikkan mana. Berdasarkan perhitungan saya, itu akan menetas dalam 10 jam. Saya akan mengambil 4 jam dan Anda akan mengambil 6 jam. Petik 2. Kenapa aku harus menyuntikkan MP mana selama 6 jam? Bukankah tingkat kekuatan sihirmu lebih tinggi? Pada saat ini,
Jumlah avatar menurun secara dramatis. Saya memperhatikan sesuatu. Katakan padaku dengan jujur, apa level kekuatan sihirmu? Petik 2. Kenapa aku harus memberitahumu? Ini adalah informasi yang diperlukan untuk menghapus skenario. Ketentuan kontrak sementara akan berlaku. Ekspresi Han Suyong berubah. Petik 2. Level 55. Sejujurnya aku terkejut. Saya pikir itu akan lebih dari level 40 karena dia bisa mengendalikan puluhan avatar tetapi level 5. Ini hampir mendekati batas skenario. Fisik dan kekuatannya relatif rendah sehingga dia pasti telah meletakkan semua koinnya ke dalam kekuatan sihir. Aku akan mengubahnya. Saya akan memakan waktu 2 jam. Anda akan memakan waktu 8 jam. Petik 2. Hei, itu tidak adil. Dan sekarang aku sudah kehabisan kekuatan sihir. Petik 2. Saya membuka tas Dokkaebi dan membeli beberapa ramuan pemulihan daya sihir tingkat menengah. Lalu minumlah ini. Apa ini? Barang koin. Petik 2. Apakah sponsormu besar? Anda hanya memberikan sesuatu seperti ini kepada saya. Petik 2. Aku yang besar. Han Suyong melirikku. Apakah kamu memasukkan sesuatu yang aneh di dalamnya? Kalau begitu aku akan mulai duluan. Aku menyentuh batu bulan dan mulai menyuntikkan kekuatan sihir. 10 jam kemudian, pria di dalam meteorit itu akan bangun. Berapa lama saya tertidur? Aku membuka mataku mendengar suara seseorang yang bangun. Hei, cepat bangun. Orang itu sudah mulai bergerak. Petik 2. Han Suyong berteriak dengan wajah gugup sambil menyentuh meteorit itu. Meteorit sudah mulai retak. Itu adalah fenomena yang mirip dengan ketika naga api keluar dari meteorit. Itu bukan reaksi agresif tetapi jika saya mengatakan satu kata yang salah. Kami berdua mungkin mati di sini. Cahaya terang muncul dari batu bulan, mengangkat sebagian kegelapan malam. Itu adalah kebangkitan dari kehadiran yang kuat yang mengeluarkan tekanan berat hanya dengan melihatnya.